Selamat malam, kami mahasiswa dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Satrio Sabto Utomo, lalu kemudian ada Anita Permatasari, lalu ada Angelia Nur, Irfan Syarifuddin, Risna Nabadan, Rian Kurnia, dan Risma Fermi. Nah, kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran tentang riset merek, dan kami mengambil tema biskuit Oreo Supreme. Memperkenalkan biskuit Sultan. Oh, bisa mahal ya? Mungkin kalian pernah mendengar apa sih itu Oreo Supreme, apa sih itu Supreme, dan apa yang mereka produksi sehingga membuat merek tersebut mahal, dan padahal produknya yang biasa-biasa saja menurut saya. Supreme itu adalah brand fashion setahu saya, karena dari awal dia keluar dia sudah memasarkan berbagai macam merek baju, sepatu, jaket atau semacamnya. Dan Oreo itu adalah merek brand biskuit yang sudah terkenal dari dulu. Mungkin dari zaman kita kecil mungkin sudah ada. Nah, lalu list pembahasan. Kita akan membahas semua materi tentang Oreo Supreme itu apa aja. Pertama, sejarah singkat Oreo Supreme dan Oreo. Kedua, penyebab tingginya harga biskuit Oreo Supreme. Ketiga, pengertian dari brand image. Keempat, analisis pasar Oreo Supreme. Kelima, kolaborasi antara Oreo Supreme. Keenam, kelemahan dan kelebihan produk, masalah dalam melaksanakan marketing, kesimpulan dan saran. Perkenalkan, nama saya Anita Permatasari Nasution dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah singkat Supreme dan sejarah singkat Oreo. Bisa kita baca di sini ya. Yang pertama, sejarah singkat Supreme. Supreme ini terbentuk sebagai toko perlengkapan skateboard dan streetwear yang berdiri di New York, Amerika Serikat pada tahun 1994 bulan April. Supreme ini menjadi bagian atau otomatis menjadi bagian dari budaya hip hop, punk rock, dan hingga budaya yang melibatkan anak-anak muda. Supreme ini tuh terkenal awalnya itu di kaos atau di baju dan maupun celana yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang kalangan atas karena bersifat high class. Untuk penciptanya sendiri yaitu James Jebbia adalah pelakunya. Dia seorang cowok yang lahir di Amerika Serikat namun tinggal di Inggris selama 19 tahun. Toko pertama Supreme didirikan di Lafayette Street di kota Manhattan pada tahun 1994. Nah, bagaimana sih sejarah singkat Oreo? Oreo itu sudah ada sejak tahun 1912. Dan tahukah kalian bahwa Oreo adalah biskuit paling laris di seluruh dunia? Lalu bagaimana sih sejarahnya Oreo? Pada tahun 1898, beberapa perusahaan pembuat roti dan biskuit di Amerika Serikat bergabung menjadi satu, membentuk sebuah perusahaan baru yang dinamakan National Biscuit Company atau yang disingkat Nabisco. Nah, Oreo ini kan sudah terkenal banget ya, padahal Oreo ini banyak banget nih pesaingnya, mulai dari Goryeo dan semacam pesaing bisnisnya. Tapi kenapa sih yang laku itu hanya Oreo? Karena dari rasa dan kemasannya itu lebih menarik di Oreo. Yuk kita bahas selengkapnya. Hai, kali ini dengan saya Muhammad Irfan Syarifuddin. Kali ini yang akan saya bahas adalah sebab tingginya harga biskuit Supreme. Jadi hampir tiap fans Supreme itu kalau ditanya kenapa mereka senang dengan brand yang satu ini, pasti jawabannya yang diberikan adalah faktor hype. Karena produk ini dianggap keren, juga populer. Hal ini terbukti di atas red carpet. Brand ini tuh menjadi aset yang sangat berharga dan bernilai untuk dikenakan oleh para artis pop dan rapper lainnya. Selain memasarkan produknya sendiri, Supreme juga sering berkolaborasi dengan brand ternama seperti Nike, Clarks, Louis Vuitton, dan Vans untuk sepatu. Dan untuk jaket sendiri ternyata Supreme juga pernah berkolaborasi dengan Comme des Garçons dan EPC untuk celana jeans. Supreme ini didukung oleh publikasi media fashion yang terkemuka. Salah satunya adalah majalah GQ Style yang telah menobatkan Supreme sebagai brand streetwear yang paling keren di dunia saat ini. Tetapi
Di balik kuatnya brand Supreme tersebut, strategi pemasaran juga berpengaruh untuk membentuk eksklusivitas dari brand tersebut. Sebenarnya strategi ini hanya membuat produknya langka. Jika kita membuat produknya bisa 600 piece, maka kita hanya akan memproduksinya 400 piece. Itulah cara kami. Begitu menurut James Jebbia, founder dari Supreme. Kehebatan Supreme ini pandai memposisikan dirinya untuk sulit didapatkan produknya. Walaupun sebenarnya permintaan pasar yang sangat besar, Supreme selalu konsisten dalam memproduksi produknya yang dalam jumlah yang terbatas. Jadi kenapa bisa mahal? Supreme sendiri membentuk brand image-nya sebagai brand yang eksklusif. Jadi nggak bisa semua orang pakai, ataupun nggak semua orang bisa mempunyai produk lebih dari satu. Oke, next. Sekarang tadi saya sudah menyinggung sebelumnya tentang brand image. Apa sih brand image? Brand image itu adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap brand. Brand image berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap sebuah brand. Jadi keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi, pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan, preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Kita bahas yang pertama. Citra pembuat atau corporate image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. 2. Citra pemakai atau user image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa, meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup, dan kepribadian juga status sosial. 3. Citra produk atau product image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut produk, manfaat bagi konsumen, penggunaannya, serta jaminan dari produk tersebut. Halo, selamat malam. Saya Rian. Saya dari mahasiswa BSI dan saya ingin membahas tentang apa tadi ya? Supreme, Oreo Supreme, dan yang sebelum-sebelumnya teman saya sudah presentasikan dan saya ingin melanjutkannya. Oke, di sini saya ingin presentasikan tentang apa sih analisa pasar Oreo Supreme dan bagaimana analisa pasar produknya mereka. Dan untuk analisa pasar Oreo Supreme sendiri di anak-anak umur 12 tahun itu termasuk, dan lagi remaja dewasa umur 13 sampai 35 tahun yang sudah memiliki pemasukan atau penghasilan sendiri, itu pun yang target sebenarnya untuk Oreo Supreme. Karena bagi mereka yang anak muda yang melihat biskuit ini, mereka mungkin tertarik dengan rasa yang lumayan mungkin ya, atau menarik. Yang dilihat itu eye-catching dengan warna merah, cover biskuit yang rasa red velvet, dan situ bisa dibikin inovasi lagi ya. Biasanya Oreo itu dibikin kayak pop ice, dan Supreme juga bisa. Biskuit Supreme juga bisa dibikin kayak Oreo pop ice gitu. Lanjut lagi di analisa pemasaran produk mereka, target mereka itu dalam melakukan pemasaran kita juga melakukan target produk yang akan kita pasarkan dalam hal ini produk Oreo bisa target pasar konsumen yang mengakibatkan keluarga yang bahagia. Maksud apa sih keluarga bahagia di sini? Keluarga bahagia yang dimaksud mungkin di sini adalah kita orang-orang atau keluarga yang ingin berwisata untuk membeli Oreo di toko-toko retail terdekat. Jadi berpikir tuh kalau wisata tuh enaknya ada Oreo nih, atau mungkin kalau lagi ngumpul enaknya ada Oreo nih. Jadi lebih apa ya? Lebih lengkap lagi gitu kalau ada Oreo. Dan sini analisis positioningnya Oreo jelas sudah tertanam. Oreo itu biskuit yang benar-benar berkualitas. Dari tanpa ada Supreme pun, Oreo sendiri pun sudah berkualitas. Dari biskuitnya pun yang unik, cover warna hitam, ditambah di sini dikolaborasi dengan Supreme jadi warna merah dan sangat velvet di covernya. Dan ngomong kolaborasi, saya juga mau bahas kolaborasi loh. Next, dilanjut sebelah ini, saya bahas kolaborasi di Oreo Supreme itu ada di Februari di tahun 2020 ya tepatnya. Oreo Supreme menciptakan biskuit yang diidam-idamkan banyak orang, setidaknya diincar orang gila brand Supreme sendiri.
biskuit Oreo ini sebenarnya bisa biasa saja, namun disulap menjadi berwarna merah, lebih eye catching dengan tulisan logo Oreo dan Supreme pada setiap sisinya. Jadi ada brand Supreme sendiri untuk biskuitnya. Oke, mungkin situ udah jelas ya penjelasan saya. Tapi lebih mantap lagi, mereka yang membeli biskuit ini bukan hanya ingin membeli saja, tapi mereka itu sudah punya identitas yang dicari. Supreme sendiri pun sudah punya identitas sendiri gitu. Jadi banyak pelanggan yang senang akan si brand Supreme sendiri gitu. Oke, disitu aja mungkin yang saya jelasin. Thank you. Kelemahan dan kelebihan produk. Kelemahan produk Oreo Supreme ini bisa disamakan dengan varian merek yang lain dikarenakan rasa biskuitnya pun tidak jauh berbeda dengan biskuit-biskuit yang ada di toko retail. Untuk harganya pun sering dimainkan oleh para reseller di toko online. Dan rasa krimnya pun tidak terlalu menarik karena rasanya sangat sama dengan varian Oreo yang biasa. Untuk kuantiti atau isi pack terlalu sedikit dengan harga yang begitu mahal. Maka dari itu, para influencer dan artis internasional berperan penting dalam mempromosikan produk ini. Dengan hal itu, harga Oreo bisa melonjak tinggi dengan rasa yang tidak sesuai. Lalu di sini juga ada kelebihan dari produk Oreo Supreme. Produk Oreo Supreme ini Lalu di sini juga ada kelebihan dari produk Oreo Supreme. Kelebihan dari produk Oreo Supreme ini sangat mengedepankan online marketing dan packaging yang menarik serta warna yang edge-catching. Serta dia memanfaatkan brand Supreme yang sudah terkenal di dunia fashion yang mendunia. Banyak lagi barang limited edition yang bisa dikoleksi, bahkan kantung sederhana sekalipun. Bukan nilai atau fungsi barangnya, para konsumen dan fans Supreme tampaknya membeli identitas. Menurut penggemarnya, semua produk Supreme layak dihargai mahal. Dan para influencer hanya memanfaatkan brand Supreme untuk menarik para pelanggan agar tertarik dengan barang yang sangat terbatas atau limited edition. Jadi, dari materi atau PPT yang kami bahas, kelompok kami membuat kesimpulan bahwa Oreo Supreme sangat memanfaatkan penjualan branding image dari penjualan fashion Supreme yang mendunia dan tidak menjual secara offline karena jumlah stok yang terbatas. Maka dari itu, harga pasaran bisa melonjak tinggi dari harga aslinya, dan dari segi rasanya pun sangat standar, bahkan bahan baku yang digunakan sama dengan merek lain. Sehingga para customer merasa kecewa dengan harga yang sangat mahal tetapi rasa yang diberikan standar. Dan para kelakuan reseller yang mempermainkan harga sehingga terjadi kelangkaan stok dari barang tersebut. Citra terhadap merek Oreo Supreme ini berhubungan dengan sikap rupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Nur. Di sini saya akan menginterpretasikan masalah dalam melaksanakan marketing. Di sini saya akan membahas masalah dalam melaksanakan marketing Oreo Supreme, yaitu ada 3. Yang pertama, Oreo Supreme ini tidak dijual di toko retail atau biasa kita sebut misalnya seperti Alfamart, Indomaret, Perindo dan lain-lain. Kita nggak bisa cari dia di sini karena Oreo Supreme ini cuma dijual di e-commerce Indonesia atau toko online Indonesia. Bisa kita cari di sana. Terus yang kedua, Oreo Supreme ini sangat limited edition. Ini banget dicari sama orang banyak karena dia benar-benar bikin kita penasaran seenak apa, sebagus apa, dan semahal apa. Terus yang ketiga, harganya sangat mahal, benar-benar sangat mahal. Udah limited edition, sangat mahal dan susah banget dicari. Kan susah banget. Ini benar-benar Oreo kerjasama sama Supreme ini bener-bener strategi marketing yang paling keren sih menurut saya. Terus kalian mau tahu berapa harga dari Oreo Supreme ini? Kalau kita cari di e-commerce Indonesia, under 500.000 sampai 1,5 juta. Wow, nggak heran kalau misalkan seandainya si Oreo Supreme ini disebut banget Oreo Sultan sama Food Vlogger Indonesia. Segitu aja yang bisa saya sampaikan di dalam masalah dalam melaksanakan marketing ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang saran untuk produk. Saran untuk produk ini seharusnya mengedepankan kebutuhan customer, bukan hanya dari brand image saja.
dikarenakan harga makanan ringan yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantiti produknya. Karena bila dia pikir dengan logik, untuk makanannya hanya berapa keping saja dijual dengan harga yang sangat mahal di online shop ataupun di para reseller, itu tidak masuk akal menurut saya. Karena untuk makanan tersebut pun dimakan untuk anak kecil, bukan untuk orang dewasa. Lalu untuk kemudiannya dengan kemasan, oke, untuk kemasan mungkin menarik untuk kita, karena memang brand Supreme itu sudah terkenal di seluruh dunia. Tetapi untuk kualitas rasanya, saya rasa itu sangat standar, karena ketika saya mencicipinya itu tidak ada kesan ataupun rasa penasaran yang lebih untuk menikmati lagi, karena dari komposisi dan bahan baku mereka pun terhitung standar dari merek-merek biskuit yang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 sekian dan selamat malam.